Saudara-saudari yang terkasih, sejak 30 April 2000 pada misa kanonisasi pengukuhan orang suci bagi Santa Faustina Kowalska, Paus Santo Yohanes Paulus II menetapkan Minggu Paskah kedua, 1 minggu setelah Paskah, sebagai Minggu Kerahiman Ilahi hari ini. Untuk dapat hidup secara manusia sesuai dengan citra Allah, manusia membutuhkan kerahiman Allah. Apalagi kalau ada kebencian dan kekejaman, kemiskinan dan ketidakadilan, penghujatan dan penderitaan, penyakit dan kematian, serta kegagalan dan dosa. Dalam situasi seperti itu, orang biasanya mencari aman sendiri, saling menuduh, saling curiga dan berprasangka, menjadi lebih egois, bahkan bisa mengarah pada sikap anarkis. Kerahiman menjadi obat mujarab, di mana orang merasa diterima, dilindungi, disembuhkan, diampuni, dan diberi kesempatan hidup lebih baik. Itulah kerahiman ilahi yang menebus manusia melalui hati Yesus yang tersalib. Itulah damai sejahtera yang ditawarkan, dianugerahkan Yesus kepada para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi kecil. Pada suatu hari seorang suster datang kepada uskup berkata, Bapak Uskup, dengan senang, saya melihat Yesus menampakkan diri. Bapak Uskup heran, ia berkata, pulang, kamu berhalusinasi suster. Pulang suster. Minggu kemudian dia berkata lagi, Bapak Uskup, betul, Yesus menampakkan diri. Tidak mungkin. Pulang, kamu banyak berdoa. Ya, saya berdoa, lebih banyak lagi kamu berimajinasi. Minggu depannya lagi, datang lagi, Bapak Uskup, ini sungguh yakin bahwa Yesus menampakkan diri. Lalu Bapak Uskup berkata, tidak mungkin, betul, kali ini betul. Lalu dia berkata, kalau begitu, kalau itu betul-betul Yesus, tanyakan kepada Yesus itu, apa dosa terakhir Bapak Uskup? Kalau memberitahu berarti betul Yesus, pulang. Dan memang minggu depan tidak datang lagi. Bapak Uskup senang, wah berarti betul tidak datang. Tapi 2 minggu kemudian datang lagi, Bapak Uskup, Yesus menampakkan diri. Wah, betul. Lalu suster ingat apa pertanyaan saya terakhir? Ingat, saya tanyakan juga kepada Yesus, apa dosa Bapak Uskup yang terakhir? Lalu Yesus menjawab tidak? Menjawab, mulai deg-degan ini. Jawab betul. Apa katanya? Yesus berkata, lupa tuh. Rupanya Yesus tidak pernah mengingat-ingat dosa. Manusia yang selalu mengingat-ingat dosa. Allah karena belas kasihnya menghapus dan melupakan dosa. Itulah kerahiman Allah. Injil hari ini menggambarkan transformasi spiritual, perubahan batin yang terjadi dari para murid karena mengalami keilrahiman ilahi dari Yesus yang bangkit. Bagi para rasul, kebangkitan Yesus menjadi pengalaman pribadi akan kerahiman Allah yang menghidupkan. Tak ingat kesalahan para murid yang kabur kocar-kacir. Para murid bangkit dari kematian. Mereka berubah dari takut dan pengecut hingga mereka melarikan diri sewaktu Yesus ditangkap, atau mengurung diri setelah Yesus wafat, dan lambat percaya setelah Yesus bangkit. Menjadi para rasul yang berani mati mewartakan Yesus dengan cinta berkobar-kobar karena diampuni Tuhan dan mengalami kerahiman Tuhan. Kebangkitan para rasul ini terjadi setelah mereka dihembusi
nafas penciptaan baru, yaitu roh kerahiman, roh belas kasih. Karena hembusan roh itu, damai sejahtera diberikan kepada para murid yang hadir dalam komunitas itu, dalam Ekaristi. Para murid menyaksikan bahwa penderitaan Yesus yang ia sajikan lewat tangan lambung yang diperlihatkan adalah kerahiman Allah yang luar biasa. Hingga dosa manusia ditebus secara penuh, kegagalan diperbaharui, harapan dihidupkan, dan maut dikalahkan. Saat itu para murid bangkit dari kematian spiritual dan menjadi rasul-rasul yang unggul. Dan kehidupan itu dilukiskan dalam bacaan pertama, bagaimana mereka berkumpul bersama sebagai komunitas berbelas kasih yang berpusat pada Ekaristi, di mana Yesus hadir secara nyata dan selalu menawarkan kerahimannya. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagimu. Peristiwa ini mencengangkan banyak orang hingga mereka pun turut percaya kepada Tuhan. Ada perubahan luar biasa. Sayangnya Thomas tak hadir, tak mengalami kerahiman, hingga ia tak percaya, tak mengalami bahwa kematian Yesus adalah jalan mewujudkan kerahiman ilahi. Tapi Thomas melihat bahwa teman-temannya berubah luar biasa. Maka sebetulnya Thomas pada waktu itu sudah merasa curiga atau bertanya-tanya, sungguh Yesus bangkit, karena terjadi perubahan luar biasa dari teman-temannya. Gairah, cinta, semangat berkobar-kobar. Maka Thomas jengkel, kenapa saya tidak hadir? Kenapa saya tidak mengalami kerahiman Allah sehingga saya juga berubah seperti itu? Maka Thomas membela diri, sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku, aku tidak percaya. Sebetulnya ia jengkel betul, kenapa Tuhan tidak datang waktu saya datang, waktu saya absen malah datang lagi. Untung minggu depannya ia hadir. Ia tidak mau kehilangan kesempatan, ia berjumpa dengan Tuhan yang berbelas kasih, dan Thomas langsung percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Ia mengalami kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Faustina yang mengabdikan diri setiap saat tanpa henti dan cuti pada kerahiman ilahi, mendapat menampakkan Yesus dan menerima wasiatnya untuk meneruskan warta kerahiman ilahi ke seluruh dunia. Ia dijuluki Rasul Kerahiman Ilahi oleh Sri Paus Fransiskus. Ada orang Katolik yang belum mengalami kebangkitan, tak merasakan kerahiman ilahi seperti yang dialami oleh para rasul dan diwartakan oleh Santa Faustina. Akarnya adalah mungkin mereka tak rutin hadir dalam komunitas beriman, tak rajin merayakan Ekaristi, hingga saat Tuhan datang membawa berkat padanya, ia sedang absen. Mungkin orang berkata, aduh males, misa tidak dapat apa-apa, pulang. Minggu depannya tidak hadir. Pas minggu depannya tidak hadir, Tuhan hadir, mau membawa berkat kepada dia khusus, tidak ada dia. Minggu depannya hadir lagi, Tuhan pas memberi berkatnya kepada orang lain, dia berkata, aduh bosen di gereja, tidak ada apa-apa. Maka perlu kehadiran secara rutin dalam Ekaristi. Siapa tahu pada saat itu Tuhan hendak hadir membawa berkat untuknya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana mungkin orang mengalami kebangkitan kalau tak dihembusi roh kebangkitan? Dan bagaimana mungkin orang merasakan kerahiman Allah kalau ia tak rutin hadir dalam Ekaristi, di mana Yesus hadir menawarkan kerahimannya? Mari kita niatkan rajin berkumpul dalam kelompok basis, rutin hadir dalam Ekaristi, hingga kita pun bukan hanya mengalami kerahiman ilahi,
tetapi juga menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Para imam secara khusus hari ini dipanggil untuk menjadi imam-imam yang penuh belas kasih, imam-imam yang menghadirkan kerahiman ilahi, sehingga makin banyak lagi para umat saudara-saudari yang mengalami kerahiman Allah melalui hidup, karya, dan pelayanan para imam. Doakanlah kami semua para imam. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang akan diadakan pembaharuan janji. Bagi para imam yang hadir, di sini ada para imam kuliah dan beberapa imam yang hadir, dipersilahkan untuk mengikuti dari buku halaman 14. Sedangkan para imam yang merayakan Ekaristi di rumah, ada rumus khusus doa dan janji imamat. Saudara-saudara, para rekan imam yang terkasih, kini kita kenangkan saat Kristus Tuhan kita mengikut sertakan para rasul dan kita semua dalam martabat imamatnya. Maukah saudara-saudara membaharui janji yang pernah saudara-saudara ucapkan di hadapan uskup saudara dan di hadapan umat Kristus Kudus Allah? Maukah saudara-saudara bersatu lebih erat dengan Tuhan Yesus dan menjadi lebih serupa dengannya, menyangkal diri dan meneguhkan janji terhadap tugas suci yang telah saudara terima dengan gembira pada hari penahbisan demi cinta akan Kristus dan gerejanya? Maukah saudara-saudara menjadi penyalur misteri Allah melalui perayaan Ekaristi Kudus dan perayaan liturgi lainnya, serta menjalankan tugas suci mengajar dengan mengikuti teladan Kristus sebagai kepala dan gembala, dan bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama. Kini saudara-saudara yang terkasih, berdoalah bagi para imam. Semoga Tuhan memberi mereka bantuan melimpah, sehingga selaku hamba setia Kristus, Imam Agung, mereka, para imam, dapat mengantar saudara sekalian kepada Kristus, sumber keselamatan. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Berdoalah pula bagi saya yang hina dina ini, agar saya setia pada tugas kerasulan yang dipercayakan kepada saya. Semoga di tengah saudara sekalian, saya menjadi lebih sempurna sebagai citra Kristus, Sang Imam, Gembala yang baik, Guru, dan abdi semua orang. Kristus, dengarkanlah kami. Semoga Tuhan melindungi kita semua dengan kasih sayangnya dan mengantar kita semua
pada para gembala dan kawanan domba menuju hidup abadi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan pemberkatan minyak-minyak.